Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Ini adalah video versi panjang tutorial untuk jam tangan ini, Casio AE 1400. Dan ya, karena mungkin sekitar 15 menit lebih, jadi silahkan disiapin untuk minum dan cemilannya. Oke ya, langsung aja. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak mengenai jam tangan ini, silahkan cek juga reviewnya, saya akan sertakan linknya di deskripsi. Mulai, pertama, kita pastiin dulu ada di mode timekeeping atau penunjuk waktu. Tampilannya seperti ini. Ada jam, menit, detik, kemudian hari, bulan, tanggal. Kalau misal tampilannya yang lain-lain, misal seperti ini ya, ada ini kota, terus bulan, tanggal, dan seterusnya, maka kita bisa tekan tombol mode beberapa kali yang di kiri bawah, sampai bunyi beep yang nada tinggi, seperti itu. Maka tampilannya akan balik ke timekeeping mode atau penunjuk waktu. Dan untuk lightnya, bisa teman-teman tekan tombol light yang ada di depan ini. Oke, berikutnya. Untuk mengetahui ini settingannya kotanya mana sih untuk time zone-nya, kita tekan tombol adjust yang kiri atas, nggak usah ditahan, tekan aja sekali, tep, maka akan muncul di sini. Kalau saya BKK atau Bangkok ya, jadi time zone-nya sama untuk waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bahas. Berikutnya, ini jam tangan ada 4 kota yang bisa disetting untuk timekeeping-nya. Ada T1, T2, T3, T4. Tadi T1-nya ya, ini Bangkok. Kemudian kalau kita mau lihat T2, 3, 4-nya bisa tekan tombol forward. T2, London, T3, New York, T4, Paris. Kita bisa setting, nanti akan saya tunjukkan di video ini. Oke, seperti ini. Berikutnya, kita bisa juga gunakan mode auto display atau demo mode. Caranya adalah dengan menekan dan tahan tombol forward yang kanan bawah sampai bunyi beep. Maka dia akan menampilkan T1, 2, 3, 4 secara berurutan. Terus menerus. Oke, sekarang kalau mau stop, tekan tombol mana aja, saya akan tekan tombol inilah ya, forward misal, seperti ini. Oke, berikutnya, teman-teman yang pengen ngecek LCD-nya apakah oke atau enggak, bisa dengan menekan 3 tombol, adjust, mode, sama forward. Jadi mungkin pegangnya posisinya kayak gini, dan triknya adalah tekan tombol adjust dulu, kemudian 2 tombol yang lain secepatnya setelah itu. Kayak gini ya, tep. Maka dia akan nampilin ini, segmen LCD-nya. Oke, tekan tombol forward untuk melihat screen berikutnya, dan berikutnya, nah ini kodenya, programnya, berikutnya, dan balik lagi ke mode timekeeping atau penunjuk waktu. Oke, berikutnya, kalau teman-teman pengen nge-mute atau nge-silent tombolnya, si jam tangan ini bisa dengan menekan tombol mode dan tahan, dan ini nggak harus di timekeeping mode ya, yang ini bisa di semua mode. Nah, sekarang mute-nya aktif ya di atas. Jadi sekarang kalau saya tekan tombol mode maka nggak muncul beep. Tapi tetap untuk alarm, kemudian untuk signal dan countdown timer tetap akan muncul bunyi beep. Oke ya. Untuk menonaktifkan sama tekan dan tahan sampai tulisan mute-nya hilang. Oke, sekarang saya balikin dulu ke mode penunjuk waktu atau timekeeping. Dan ya, itu untuk basic tipsnya. Sekarang lanjut untuk pengaturan dasar. Jadi waktu, tanggal, dan sebagainya. Caranya adalah dengan menekan dan tahan tombol adjust dari mode timekeeping tadi atau penunjuk waktu. Nah, sekarang untuk detiknya. Detik ini bisa kita reset pakai tombol forward yang kanan bawah. Kalau detiknya ini 30 atau lebih, maka dia akan jadi 0 dengan tambahan menit. Tapi kalau 29 atau lebih kecil kayak gini nih, maka dia akan jadi 0 tanpa tambahan menit. Seperti itu. Oke, berikutnya kita tekan tombol mode. Sekarang kita bisa setting untuk daylight saving. Ini bisa teman-teman ini ya, pilih on auto off-nya pakai tombol forward. Cuman di Indonesia kita nggak pakai, jadi offin aja. Tapi kalau teman-teman ada di negara yang mungkin 4 musim gitu ya, pakai daylight saving atau summertime bisa diaktifin sesuai kebutuhan. Begitu. Oke ya. Kemudian tekan tombol mode. Sekarang kita setting untuk kotanya. Saya tinggal di Semarang, jadi time zone-nya adalah UTC plus 7. Jadi pakai kotanya adalah Bangkok yang untuk time zone-nya sama. Oke, teman-teman yang di Indonesia Tengah atau di Malaysia dan Brunei bisa pakai Singapura sama GMT atau UTC plus 8. Teman-teman yang di Indonesia Timur bisa pakai Tokyo GMT plus 9. Atau sebenarnya pakai Seoul juga bisa lah ya. Oke, saya balikin dulu ke Bangkok. Yes. Dan ya, kemudian tekan lagi tombol mode. Kita setting sekarang untuk jamnya. Bisa pakai 2 tombol ini, reverse untuk ngurangin dan forward untuk nambahin. Oke. Lagi tombol mode. Sekarang untuk menitnya, reverse untuk ngurangin, forward untuk nambahin.
tekan lagi tombol mode. Sekarang untuk ini format waktu bisa pakai tombol forward, bisa berubah jadi 12 jam atau 24 jam. Oke. Berikutnya tambah tombol mode lagi. Sekarang untuk tahunnya, reverse untuk ngurangin dan forward untuk nambahin. Lagi tombol mode, sekarang untuk bulan sama dua tombol ini. Kemudian mode lagi sekarang untuk tanggal, sama lagi dua tombol ini. Sekarang berikutnya adalah untuk backlight-nya. Bisa disetting 1 artinya 1,5 detik dan 3 untuk 3 detik. Oke, tekan lagi tombol mode, balik lagi ke settingan detik dan selesai untuk basic settingnya. Tekan tombol adjust, kita exit dari pengaturan tanggal dan waktu tadi ya. Oke, berikutnya kita akan setting untuk T2, T3, T4. Jadi kalau yang pengaturan dasar tadi itu untuk T1-nya. Nah, T2, T3, T4 kita bisa setting terpisah. Nah, sekarang kita pilih mau yang mana nih yang disetting, misal T2, ya udah. Tekan tombol forward kan, sekarang T2. Nah, T2 ini kita setting caranya adalah dengan tekan dan tahan tombol adjust. Oke. Nah, ini kotanya bisa kita pilih pakai dua tombol ini. Reverse untuk gerak ke barat dan forward untuk gerak ke timur. Misalnya kita pengen setting T2-nya Madrid, ya udah kayak gini. Oke ya. Terus setelah itu tekan tombol mode. Sekarang settingannya untuk daylight saving kota ini. Misal kita pengen aktifin, ya udah tekan tombol forward, maka jadinya aktif. Oke ya. Tekan lagi tombol mode. Nah, sekarang balik ke ini, selection untuk kotanya. Kalau sudah, tekan tombol adjust. Selesai. Untuk T3, T4 juga sama caranya. Nah, satu fitur yang unik di jam tangan seri World Time-nya Casio adalah kita bisa tukar T2 atau T3 atau T4 dengan T1. Misalnya nih, saya dari sini terbang ke Madrid gitu ya, T2 tadi. Maka saya pengen pakai T2 sebagai T1. Caranya adalah pilih ini T2, oke, terus tekan adjust sama reverse. Maka dia akan ditukar Madrid jadi T1, Bangkok jadi T2. Seperti itu. Terus kalau misal saya pengen balikin, maka berarti Bangkok saya pindahin lagi ke T1, saya pilih ini, terus adjust sama reverse. Maka dia jadi T1. Cara yang sama untuk T3, T4, misal terbang ke Paris, ya udah tekan ini, maka Paris jadi T1. Untuk balikin, pilih Bangkok lagi, bablas. Tekan dua tombol ini dan dia jadi T1 lagi untuk Bangkok. Oke, simple ya, asik. Berikutnya, kita ke mode World Time. Tekan tombol mode, sekarang WT, World Time. Oke. Untuk World Time ini, jam tangan ini kita bisa pakai dua tombol ini, reverse sama forward. Reverse gerak ke barat dan forward gerak ke timur. Nah, kalau misal nih kita terbang dari sini ke kota yang tidak ada di T1 sampai T4 tadi, maka kita bisa pakai World Time ini untuk nukerin. Misalnya nih ya, kita terbang ke Roma. Wih, mau nonton bola nih. Nah, berikutnya tekan tombol adjust sama reverse, maka Roma akan jadi T1. Dan World Time-nya jadi Bangkok yang sekarang ditampilin. Kalau kita tekan mode, balik ke timekeeping ya, atau penunjuk waktu, maka sekarang Roma jadi T1. Keren ya? Oke, sekarang balik ke World Time, kita swap lagi Bangkok supaya jadi T1 dan Roma balik lagi ke World Time. Seperti itu. Terus kalau misal teman-teman pengen ngaktifin untuk daylight savingnya, caranya adalah dengan tekan dan tahan tombol adjust. Seperti ini, daylight saving. Terus kalau misal ini kita swap sama timekeeping, maka dia akan ke bawah di timekeeping juga untuk daylight savingnya juga aktif. Seperti itu. Oke ya, saya balikin. Sip. Selesai untuk World Time. Berikutnya kita ke mode alarm. Alarmnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tekan tombol forward ya untuk milih 1, 2, 3, 4, 5. Sama ini adalah signal, hourly signal atau hourly chime. Jadi dia akan ngasih beep tiap ganti jam. Oke, kita mulai dari alarm nomor 1 nih. Misal teman-teman mau setting alarm 1 untuk alarm bangun jam 5:10 pagi lah ya. Caranya adalah tekan dan tahan tombol adjust. Jadi setelah kita pilih alarmnya, tekan tahan tombol adjust. Sekarang untuk jamnya kita bisa setting pakai dua tombol ini. Reverse ngurangin, forward nambahin. Oke ya. Tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya 5:10 ya. Sekarang kita kurangin pakai reverse. Bablas pakai forward. Balik ke 5:10. Oke. Berikutnya tekan tombol mode. Nah, sekarang ini pilihan untuk jenis alarmnya. 1 on artinya alarmnya cuma sekali pakai, jadi begitu udah beep, besoknya udah nggak aktif.
Tapi kalau mau diubah, tekan tombol forward ya. Sekarang jadi on, artinya alarm ini akan jadi alarm harian. Oke, kalau sudah, misal tekan tombol mode lagi, balik lagi ke settingan jam. Kalau sudah, tekan tombol adjust. Selesai. Untuk alarm 1 udah aktif sebagai alarm harian jam 5:10. Terus kalau misal nih hari Jumat pengen alarmnya untuk Sabtu Minggu nggak aktif, ya udah. Di tampilan ini, teman-teman pilih alarmnya ya. Ini alarm 1 udah kepilih. Dari tampilan ini, tekan tombol adjust. Kita bisa pilih off, 1 on artinya alarm sekali, atau alarm harian. Jadi kalau misal Jumat malam ya di offin ya, pakainya off. Seperti ini. Oke, saya aktifin lagi biar kelihatan rame, pakai yang alarm harian. Oke, berikutnya. Alarm 2, pakai ini ya tombol forward untuk geser. 2, 3, 4, 5 sama caranya. Jadi saya nggak akan tampilin di sini, silahkan coba. Kemudian berikutnya adalah signal yang akan ngasih beep tiap ganti jam. Jam 10 teng beep, jam 11 teng beep, dan seterusnya. Caranya adalah ini kan off dia. Tekan tombol adjust maka akan jadi on. Seperti itu. Dan ya, teman-teman kalau perhatiin di kanan atas ini ada ini ya, SIG aktif. Oke, untuk alarm satu lagi paling kita bisa juga menggunakan jam tangan ini atau mengecek bunyi alarmnya atau alarm sound check. Dari mode alarm, tekan dan tahan tombol forward, maka dia akan ngasih beep beep seperti ini. Oke. Berikutnya kita ke mode timer. Nah, untuk timer ini kita bisa setting panjangnya, tekan dan tahan tombol adjust di kiri atas. Nah, sekarang untuk jamnya bisa pakai 2 tombol ini ya. Reverse ngurangin, forward nambahin seperti biasa. Tekan tombol mode, sekarang untuk menit sama juga 2 tombol ini. Terus tekan lagi tombol mode, sekarang untuk detik bisa juga pakai 2 tombol ini, sama. Dan range-nya bisa sampai 24 jam. Kalau teman-teman pengen setting 24 jam, maka settingnya 000, maka akan dianggap 24 jam. Tapi kalau ini berarti settingannya 4 menit. Oke ya? Kalau sudah, tekan tombol adjust. Dan sekarang kita bisa tekan tombol forward untuk mulai. Forward juga untuk pause atau stop, bisa juga. Seperti itu, dan reverse untuk reset. Oke. Nah, sedikit catatan untuk countdown timernya, dia tidak ada auto repeat. Oke ya. Berikutnya kita lanjut ke mode terakhir, yaitu stopwatch STW. Nah, sebenarnya ada 3 cara untuk pakai stopwatch, tapi di sini saya tampilin seperti biasa 2 yang paling lazim, yaitu start stop sama split time. Start stop pakai ini forward, start, oke. Terus untuk stopnya pakai forward lagi atau pause ya, sama. Start lagi, pause. Kemudian kalau mau reset pakainya reverse. Oke. Berikutnya kalau misal untuk split time, caranya adalah ini forward untuk start, kemudian reverse untuk split. Maka kita dapat split time. Ini kayak screenshotnya sekarang ada di waktu keberapa. Tekan lagi maka dia akan lanjut ngitung berdasarkan waktu yang running di background gitu. Tekan lagi maka dia akan ngasih screenshot lagi 15:75 dan seterusnya. Seperti itu. Ini dipakai kalau misal lomba gerak jalan dan sebagainya. Oke ya. Stop pakai forward dan reset pakai reverse. Selesai, balik lagi ke mode timekeeping. Yes, itu aja untuk setting dan pengoperasian jam tangan ini Casio AI 1400. Kalau misalnya ada yang kelewat, silahkan ditambahkan di deskripsi. Akan sangat berguna untuk saya dan juga untuk viewer-viewer lainnya. Dan ya, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai setting dan pengoperasian jam tangan ini, silahkan juga disampaikan di komen. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.